Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rindi yang bakal membahas mengenai 25 teori komunikasi. Untuk tahu teori apa aja yang bakal aku bahas, tetap stay tune. Teori yang pertama yaitu ada teori hierarki media, yang mana teori hierarki media diperkenalkan oleh Pamela J. Schumacher dan Stephen D. Rees yang menjelaskan pengaruh internal dan eksternal media terhadap isi pemberitaan. Pengaruh tersebut dibagi menjadi 5 level. Yang pertama itu ada individual level, yaitu pengaruh individu pekerja media. Untuk yang kedua, ada media routines level, yaitu rutinitas media. Yang ketiga, organisasional level, yaitu organisasi media. Yang keempat, ada extra media level, yaitu pengaruh luar media. Dan yang kelima, ada ideologi level, yaitu ideologi. Nah, untuk contoh pengaruh eksternal terhadap isi media adalah iklan yang dapat mempengaruhi isi berita. Contoh pengaruh internal adalah keputusan manajerial dan editorial dalam menentukan isi berita. Yang kedua ada teori difusi inovasi, yang mana teori difusi inovasi dikemukakan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu sepanjang waktu dalam sebuah sistem sosial. Contohnya adalah sistem pendidikan, yang mana penggunaan teknologi online dalam sistem pendidikan Indonesia. Seperti salah satu contohnya yaitu penggunaan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran online. Yang ketiga ada teori konstruksi sosial, yang mana teori konstruksi sosial menekankan bahwa realitas sosial tidak bersifat statis atau objektif, melainkan dibentuk oleh persepsi, interpretasi, dan pengalaman bersama individu atau kelompok. Konstruksi sosial berarti bahwa pengetahuan, makna, dan nilai-nilai sosial tidak ada di luar interaksi manusia, tetapi terbentuk dalam interaksi sosial itu sendiri. Sebagai contoh teori konstruksi sosial, kita bisa melihat bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi persepsi dan pengalaman kita sehari-hari. Kemudian ada gender dan peran gender, yang mana teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa konsep gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga terbentuk melalui proses sosial, budaya, dan institusional. Misalnya, stereotip peran gender seperti pemahaman bahwa laki-laki harus tangguh dan perempuan harus lembut tidak berasal dari sifat alamiah, tetapi dipertahankan dan diperkuat melalui interaksi sosial, media massa, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Teori yang keempat ada teori fenomenologi, yang mana teori fenomenologi adalah pendekatan dalam filsafat dan sosiologi yang berfokus pada pengalaman langsung individu tentang realitas. Pengertian inti dari fenomenologi adalah bahwa kita memahami dunia melalui persepsi langsung kita terhadap fenomena, bukan melalui teori atau konstruksi sosial. Sebagai contohnya adalah pendekatan Edmund Husserl, yang mana Husserl mengembangkan fenomenologi sebagai suatu metode untuk menggali struktur dan makna dari pengalaman langsung. Misalnya, dalam pengamatan sebuah objek seperti sebuah meja, Husserl menekankan pentingnya pengalaman langsung subjek terhadap meja tersebut, termasuk persepsi visual, sensasi fisik, dan aspek-aspek lain dari pengalaman langsung. Teori yang kelima ada teori analisis framing, yang mana teori ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana media, politik, atau individu secara selektif memilih, mengekspos, dan menafsirkan realitas dengan cara tertentu. Konsep framing mengacu pada proses penentuan fokus, pengaturan, dan penafsiran informasi untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Salah satu contohnya yaitu framing media. Sebuah berita tentang perubahan kebijakan pemerintah dapat diframe secara berbeda oleh media berdasarkan sudut pandang mereka. Misalnya, sebuah kebijakan ekonomi bisa diframe sebagai langkah yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi oleh suatu media.
Sementara media lain mungkin memilih untuk mengekspos dampak negatif kebijakan tersebut pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Teori yang keenam ada teori new media, yang mana teori ini adalah kerangka konseptual yang mengkaji dampak teknologi baru terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi informasi dan budaya. Teori ini mempertimbangkan bagaimana teknologi digital, internet, dan perangkat mobile mengubah cara kita berinteraksi dengan media dan satu sama lain. Contohnya yaitu teknologi determinisme. Teori ini mengemukakan bahwa teknologi secara inheren mempengaruhi struktur dan perkembangan sosial. Contohnya, penyebaran internet telah merubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi, memungkinkan terbentuknya jaringan global yang lebih luas. Teori yang ketujuh ada teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory, yang mana teori ini menyatakan bahwa ada kesenjangan atau perbedaan dalam akses dan penerimaan informasi antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya informasi yang lebih tinggi dan mereka yang memiliki sumber daya informasi yang lebih rendah. Teori ini pertama kali diajukan oleh Tichenor Donahue dan Olien pada tahun 1970-an. Konsep utama dari teori kesenjangan pengetahuan adalah bahwa individu dengan latar belakang sosioekonomi yang lebih tinggi cenderung mendapatkan dan mengasimilasi informasi baru dengan lebih cepat daripada individu dengan latar belakang yang lebih rendah. Contoh dari teori ini salah satunya yaitu pendidikan dan literasi, di mana individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat literasi yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, baik melalui media tradisional maupun digital. Mereka dapat dengan lebih mudah memahami dan menginterpretasikan informasi yang kompleks, seperti berita politik atau ilmiah. Yang kedelapan ada teori efek persuasi, yang mana teori ini menjelaskan bagaimana media dan pesan-pesan komunikasi dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku individu. Teori ini melibatkan berbagai mekanisme psikologis dan sosial yang mempengaruhi kemampuan sebuah pesan untuk mengubah pandangan atau perilaku seseorang. Contohnya, yaitu teori kognitif disonansi. Teori ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara keyakinan atau sikap seseorang dengan perilaku yang diamati dapat menyebabkan ketegangan atau disonansi kognitif. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan tetapi terus melakukannya, pesan persuasif yang menekankan resiko kesehatan merokok dapat mempengaruhi mereka untuk berhenti atau mengurangi perilaku tersebut. Teori yang kesembilan ada teori efek ketakutan, yang mana teori ini juga dikenal sebagai sindrom dunia yang kejam. Dikemukakan oleh George Gepner, teori ini menjelaskan bahwa pemirsa televisi cenderung melihat dunia sebagai lebih berbahaya daripada yang sebenarnya karena menonton konten kekerasan. Contoh yang relevan adalah ketika seseorang menonton berita tentang kejahatan, mereka cenderung lebih takut dan memiliki persepsi yang lebih negatif tentang dunia. Teori yang ke-10 ada teori pemberdayaan, yang mana teori ini menurut McQuail berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial. Contohnya adalah pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan. Pemberdayaan dilakukan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Pemberdayaan dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Yang ke-11 ada teori penekanan dan pengabaian menurut Strathaal, yang mana teori ini adalah konsep dalam kajian media yang menjelaskan bagaimana audiens menerima dan memahami pesan yang disajikan oleh media. Teori ini berfokus pada bagaimana makna pesan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial audiens. Strathaal membagi teori ini menjadi 3 bentuk pemaknaan khalayak. Yang pertama, ada dominant hegemonic position, yang mana khalayak menerima makna yang disampaikan oleh media secara utuh.
tanpa penolakan atau ketidaksetujuan. Yang kedua ada negotiated position, yang mana halayak tidak hanya memberikan makna pada pesan yang dihasilkan oleh produser media, namun juga memasukkan pengalaman pribadi ke dalam interpretasi mereka. Yang ketiga ada oppositional position, yang mana halayak menolak makna yang dimaksudkan oleh produser dan menafsirkannya dengan cara yang kontras. Contoh dari perbedaan posisi penerimaan ini dapat dilihat dari beberapa ulasan film yang ada film Joker di tahun 2019, yang mana banyak orang yang menerima pesan tersebut sesuai dengan konotasinya. Bagaimana seorang pria merasakan tekanan sosial yang menjadikannya lepas kendali. Lalu ada pula sebagian masyarakat yang memahami maksud dari film tersebut dan menikmatinya, namun tidak setuju dengan ditampilkannya kekerasan. Ada pula yang terus terang menghina film tersebut dan mengecamnya karena efek sosial yang ditimbulkan. Teori yang ke-12 ada teori teknologi media, yang mana teori ini juga dikenal sebagai teori ekologi media, dikemukakan oleh Marshall McLuhan. Teori ini berfokus pada media sebagai lingkungan dan lingkungan sebagai media. Gagasan utama teori ini adalah bahwa manusia tidak dapat melarikan diri dari pengaruh teknologi, dan teknologi akan senantiasa menjadi pusat kehidupan manusia. Contoh dari teori teknologi media ini adalah yang pertama ada media radio. Radio menjadi perpanjangan dari indera pendengaran, memungkinkan manusia untuk mendengar berbagai informasi dan hiburan secara real time. Yang kedua ada media televisi, yang mana televisi menjadi perpanjangan dari indera penglihatan dan pendengaran, memungkinkan manusia untuk melihat dan mendengar berbagai informasi dan hiburan secara real time. Yang ketiga itu ada media internet, yang mana internet menjadi perpanjangan dari indera visual dan interaktif, memungkinkan manusia untuk berbagi informasi dan hiburan secara online dan real time. Contoh lain dari teori teknologi media adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook dan Instagram memungkinkan manusia untuk berbagi informasi dan hiburan secara online dan real time. Dalam teori teknologi media, McLuhan juga menjelaskan bahwa setiap bentuk media baru yang ditemukan dianggap sangat memperluas beberapa kapasitas manusia. Media memberi pengaruh besar terhadap halayak, di mana efek komunikasi media massa berdampak pada pola pikir dan cara pandang setiap orang. Teori yang ke-13 ada teori Laswell, yang mana teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell yang menjelaskan bahwa komunikasi terdiri dari 5 unsur. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, untuk contohnya, seorang politisi memberikan pidato di depan umum untuk mempengaruhi pendapat masyarakat. Kemudian, yang ke-14 ada teori behaviorisme, yang mana teori ini berfokus pada perilaku individu sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Contohnya, seorang anak belajar berbicara dengan cara mendengar orang lain berbicara. Kemudian, teori yang ke-15 ada teori humanisme, yang mana teori ini berfokus pada kebebasan dan potensi manusia. Untuk contohnya, seorang guru memberikan bimbingan pribadi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian ada teori yang ke-16 yaitu teori informatif. Teori ini berfokus pada penyebaran informasi. Sebagai contoh, seorang wartawan memberikan berita tentang peristiwa terbaru. Nah, kemudian teori yang ke-17 ada teori uses and gratification, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sebagai contoh, seorang pengguna media sosial menggunakan platform untuk berbagi foto dan video. Nah, selanjutnya teori yang ke-18 ada teori agenda setting, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana media mempengaruhi agenda masyarakat. Contohnya, seorang wartawan memberikan berita tentang peristiwa terbaru yang mempengaruhi agenda masyarakat. Yang ke-19 ada teori konstruktivisme, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana makna dibuat melalui interaksi sosial. Contohnya,
seorang guru membuat makna dari materi pelajaran dengan cara menjelaskan dan mempraktikannya. Nah, teori yang ke-20 yaitu ada teori nativisme. Teori ini berfokus pada bagaimana budaya mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, seorang anak belajar berbicara dengan cara mendengar orang lain berbicara. Kemudian, untuk teori yang ke-21 yaitu ada teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi. Contohnya, seorang siswa memahami konsep matematika dengan cara mempraktikkan dan memahaminya. Teori yang ke-22 ada teori ketergantungan, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana individu mempengaruhi perilaku yang lain. Contohnya, seorang guru mempengaruhi siswa dengan cara memberikan bimbingan pribadi. Nah, teori yang ke-23 ada teori spiral of silence, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana individu mempengaruhi perilaku lain dengan cara berbicara atau tidak berbicara. Sebagai contohnya, seorang siswa tidak berbicara tentang pendapatnya karena takut dihakimi oleh teman-temannya. Dan teori yang ke-24 ada teori kultivasi, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana media mempengaruhi budaya masyarakat. Contohnya, seorang anak belajar berbicara dengan cara mendengarkan orang lain berbicara. Yang terakhir yaitu ada teori analisis transaksional. Teori ini berfokus pada bagaimana interaksi sosial mempengaruhi perilaku individu. Sebagai contoh, seorang guru mempengaruhi siswa dengan cara memberikan bimbingan pribadi. Nah, itu dia 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.